same way you showed me. You Desa wisata kita masuk ya, masih dari masih yang rintisan. Kalau desa siaga saya nggak begitu kayak belum buka sih. Kategori desa wisata itu 2021. Kategori desa wisata 2021, terus konsepnya kita sebenarnya lebih ke edukasi. Edukasi alam ya, maksudnya ya pokoknya edukasi karena kita kan ada beberapa tempat edukasi ya. Satu kita desa punya yang namanya kandang komunal. Jadi peternak rumahan itu kalau dulu itu kan kandangnya ada di belakang rumah, rumah, dapur, kandang, seperti itu ya. Sejak 2009 itu sudah mulai ada yang dikomunalkan, dipindahkan. Jadi yang di belakang rumah satu lokasi dengan rumah, sanitasi apa semua di situ pindah jadi satu tempat gitu. Ada beberapa juga di sini ada industri rumah tangga yang sebenarnya bisa dikunjungi yang ke desa wisata yang mau paketnya gitu. Lebih ke itu sih. Terus kalau yang untuk alam kita sudah ada Curug Bakwe, jadi kan ya itu udah paten di sana ya. Kita di Dewi bukan masuk ke desa bukan masuk ke desa wisata, tapi itu destinasi wisata. Nggak jalan gitu, karena kan memang kepengurusannya, orang-orang di dalamnya benar-benar mereka punya pekerjaan utama di luar yang nggak bisa utamanya ada satu yang benar-benar dia weekend nggak bisa keluar karena memang tempat kerjanya memang di tempat wisata juga. Ada yang weekdays itu nggak bisa keluar karena dia kerja jadi guru, jadi pengajar, tempat bisa nggak bisa. Jadi kita lemah di situ. Banyak. Kemarin juga sempat dari saya pemberian kepada kader, karena kan kita setiap bulan kan ada kegiatan posyandu di masing-masing wilayah. Itu kan untuk PMT kan makanan tambahan itu kan kita serahkan kepada kader masing-masing. Jadi pernah kita mengadakan yang namanya pelatihan pembuatan PMT, terus pelatihan penggunaan alat-alatnya. Jadi kalau dapat alat baru dari Dinkes itu kita ada pelatihannya, cara mempergunakannya seperti apa. Jadi minimal kalau tahun kemarin baru 5, sekarang sudah ada 7 kader berpos itu minimal mereka sudah bisa menggunakannya. Takutnya kalau alat ini tuh nggak monoton satu orang ini gitu, enggak, semua bisa, semua ngerti siapa kan itu kalau untuk ini kesehatan. Terus ada kelas ibu hamil juga kita, terus kita juga ada punya keluarga balita itu kelompok, terus ada punya keluarga remaja, terus ada posyandu lansia, dan sekarang sudah untuk posyandu yang tahun ini kita sudah semi LP, belum LP full tapi kita semi LP. Kalau bisa dibilang cukup tinggi, cukup tinggi. Jadi minimal bapak ibu kerja pabrik, anak di asuh oleh putih atau bayinya gitu masih mau berangkat. Kalau di sini, kalau posyandu kan 1 bulan sekali di masing-masing pos. Kita juga ada pos kesehatan desa, itu tempat prakteknya bidan desa di situ. Setiap hari buka, Senin sampai Sabtu dia buka. Itu. Terus selain ke situ ya, kalau dokter memang kalau di sini belum ada praktek mandiri dokter jadi kita kalau dokter ya harus keluar dari desa, entah ke puskesmas, entah ke praktek mandiri seperti itu, harus keluar.
sebenarnya kalau di Puskesdes itu ya, itu cuma ada Bu Bidan Mbak untuk saat ini. Jadi kader itu ya kegiatannya di masing-masing wilayah, enggak, maksudnya belum, karena kita belum full ILP ya. Mungkin nanti kalau sudah full ILP kan kita wajib ada kader yang mendampingi bidan, tapi ini sekarang belum, masih full bidan, jadi bidannya dari puskesmas, karena dari puskesmas sudah wajib. Pemeriksaan setiap hari dan 1 bulan sekali kegiatan puslingnya lebih ke imunisasi bayi balita. Jadi kan kita kan sudah ada jadwalnya setiap bulan, sebulan sekali ya. Kita ada nanti posyandu balita yang di situ. Yang intinya nanti adalah imunisasi buat bayi balita. Imunisasi. Jadi kan kita kan warga itu kan sudah dapat fasilitas gratis vaksin ya Mbak. Gratis vaksin itu kalau sebenarnya mau sewaktu-waktu kan bisa datang ke puskesmas, kan pasti kan antrinya lama dan itu kan harus ngeluangin waktu ya. Kalau di sini kita setiap Senin Minggu kedua itu kita sudah dijadwalkan oleh puskesmas untuk pelaksanaan pusling. Jadi balita-balita 0 sampai 2 tahun yang masih dapat imunisasi itu, dapat vaksin itu, ada penjadwalannya langsung di sini dan itu gratis. Itu dari Dinas jadwalnya. Posyandu mungkin untuk saat ini sudah untuk saat ini ya, untuk kebutuhan saat ini sudah terpenuhi semua. Terus usaha ya di lebih ketika nanti kita udah punya SDM, orang-orang yang mau terjun ke situ, mungkin kita baru bisa mengecek ya kekurangan kita tuh apa. Untuk fasilitas kesehatan sebenarnya kalau kita masih kurangnya itu sebenarnya 2000 sebelum COVID itu sebenarnya sudah pernah ada praktek dokter gigi di Puskesdes. Karena ada satu lain hal, ada alat yang rusak atau hilang gitu, terus kan belum ada pengadaan lagi. Prasarana sudah cukup oke ya, maksudnya jalan kita juga sudah memadai, papasan juga udah enggak bahaya banget ya. Cuman tadi ya masih ada PR itu kan ya, dari sumur ke permukaan tadi yang jalannya masih kecil aja sih. Kalau perguruan tinggi ada ya untuk pemberdayaan petani, perempuan ada beberapa kali, ada NGO itu terakhir di 2018 kita ada dari Mercy Corps, itu lebih ke pemberdayaan masyarakat untuk lingkungan, kerjaan lingkungan. Setelah itu sih paling ya adopsi, entah KKN atau pengabdian masyarakat, PPKO, seperti itu sih. Kalau di pertanian gitu ya, pertanian itu lebih ke nanti pemberdayaan ke kelompok tani. Jadi kan kelompok tani itu kan mereka kan kelompok menaungi beberapa petani kan, banyak petani lah. Dan nanti pemberdayaannya ke sana, entah dikasih pelatihan pembuatan pupuk, edukasi gitu kan, karena kan nanti kalau edukasi kan kita sudah ada bahan mentahnya nih, kotoran sapi gitu kan, itu diajarilah membuat mengolah itu. Jadi ketika pemupukan tuh nggak mentah kita pupuk, tapi sudah terfermentasi, itu sudah ada. Terus pelatihan untuk pengolahan hasil peternakan, pertanian sudah ada beberapa sudah. Nah, ada yang mau mandiri sendiri, ada yang kalau udah pelatihan ya udah. ada yang melanjutkan ya, berlanjut ya. Maksudnya dia udah bisa berlanjut. Ada yang udah cukup tahu gitu kan, udah cukup tahu, udah selesai gitu. Kita pulang dari kegiatan itu ya udah nggak ada berlanjutannya. Jadi kita sudah ada beberapa kali pelatihan contoh perempuan itu kita dari program desa pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga, sudah ada ini enzimnya ada, terus yang
apa ya, diolah menjadi kompos rumahannya juga ada. Itu sebenarnya sudah ada pelatihan seperti itu, jadi minimal sebenarnya kan ada pelatihan itu mengenai yang namanya sampah rumah tangga keluar ya, kan kita sudah ada sampah sudah ada TPS, maksudnya kan tetap diambil kan seminggu 2 kali, cuman kan kalau itu sudah berkurang kan sampah di situ kan apa ya, sampah rumah tangga yang keluar dari rumah itu kan nggak banyak ya. Nah ya ada juga yang nggak nggak memudahkan gitu, terus sudah diajari pemilahan kertas plastik organik seperti apa, sudah sering seperti itu. Tapi ya hanya beberapa yang melaksanakan melanjutkan kegiatan. Kelemahannya warga di desa alasannya tuh kalau apalagi sama saya masih punya sekarang masih punya, walaupun sekarang sudah sangat-sangat kecil masihnya karena sudah diarahkan untuk uangnya jadi satu. Sebenarnya kita juga punya bank sampah, ya ada kelompok-kelompok yang sampah ya, minimal sampah yang masih bisa diuangkan masih balik lagi, masih bisa ke situ di desa. Minatnya tinggi, cuman mungkin kesibukan masing-masingnya. Enggak sih mbak, lebih ke event-event. Jadi kita kan ada kegiatan adat namanya nyadran. Itu nanti ya pas event mendekati nyadran itu ada seperti apa Agustusan gitu, Lebaran. Jadi apa ya, kegiatan-kegiatannya bukan mingguan ya, tapi berikut. Tapi untuk akhir-akhir ini selain itu kegiatan senam itu sudah ada yang mingguan, sudah mulailah jalan. Kalau remaja itu bisa dihitung ketika ada kegiatan pemberdayaan desa kita ngasih undangan gitu ya, kan memang kan kuota ya mbak, itu atau 5 per dusun gitu ya, memang itu bisa nanti dia bisa menyalurkan ke teman-teman. Cuman ada yang nggak mau datang, jadi benar-benar kok datang satu FP itu sudah ada. Memang susah, ada yang seperti itu. Maksudnya diajak bersosialisasi bermasyarakat dengan karang-karang yang di dusun lain, di RW lain itu tidak bisa ada. Iya memang ya terbatas lagi, kembali lagi ke kayak kebiasaan gitu loh. Kalau event-event olahraga sebenarnya kita ada kegiatan volley gitu antara RW itu kalau nggak salah sekarang 3 bulan sekali. Itu sudah kayak jadwal rutin, ada pengelolanya, ada timnya gitu, maksudnya ada panitianya, itu udah ya kesehatan. Itu dari luar sih, dari apa ya, jadi kayak ada kelompok beberapa orang bikin kelompok terus bersinergi dengan desa, bersinergi dengan Curuglawe, jadi Curuglawe kayak asli pendanaan gitu juga, dan mereka ngadain turnamen setiap 2 bulan sekali. Kalau pertanian peternakan, jadi kalau peningkatan ekonomi, kalau peternakan itu lebih ke pengolahan itu mbak, susu sapi itu ada yang sudah jalan, itu jadi es krim sapi. Terus kalau yang pertanian ya produk-produk pertanian itu diolah, jadi maksudnya nggak jual mentah ya, contoh kayak pertanian perkebunan kayak apa singkong itu ada di kayak lagi gitu sih. Jadi geser dari pertanian peternakan jadi bergeser ke UMKM. Minggu kemarin kemarin itu ada volley, terus ada merti dusun. Minggu kemarin semua, minggu ini kayak belum ada kegiatan yang jadi bisa mengumpulkan massa gitu ya, kayak belum ada deh. Itu tuh ini APSA, jadi instalasi penampungan air hujan. Nanti sebenarnya air itu bisa dipergunakan untuk cuci. Jadi mungkin kalau untuk minum agak masih nggak berani ya, tapi untuk cuci
Jadi air hujan ditambah masuk ke situ, nanti ada beberapa, ada filternya, ada mesin-mesin filternya, terus nanti keluarnya air yang bisa untuk cuci. Ada tiga, ada di sini, ada di SD2 itu di belakang, di SD2 itu ada, terus ada di belakang SD3 sama. Cuman kan kalau yang sini kan kita kemarin pembangunan akhirnya pompa apa itu, pompa yang jauh gitu kan dilepas, jadi kita udah bisa ambil ya, tapi airnya tetap akhirnya pindah lagi ke peresapan kalau yang sini. Kalau yang tempat lain masih bisa diambil.